Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024, hari biasa pekan kedua. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, bagaimana kami mau menyebut namamu seandainya Yesus Mesias tidak berbicara tentang Dikau. Kami mohon semoga Ia berkenan mendahului dan membimbing kami menuju Engkau, sumber kehidupan semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akhirnya menarik perhatian banyak orang, sehingga orang datang berbondong-bondong untuk mengikuti Dia dan para murid. Situasi itu oleh kaum keluarganya dianggap tidak wajar karena Yesus telah membuat kehebohan tersendiri, sehingga ketika akhirnya kaum keluarganya datang, ketika ditanya oleh orang-orang kenapa Tuhan Yesus diajak kembali oleh keluarganya, atau ditanya mengapa Tuhan Yesus membuat begitu banyak kehebohan, jawaban orang-orang yang menjadi kaum keluarga Tuhan Yesus menyebut sebagai Tuhan Yesus tidak waras lagi. Itu jawaban yang wajar dialami oleh beberapa orang yang akhirnya ketika anggota keluarganya membuat kehebohan di antara masyarakat, karena seringkali kehebohan-kehebohan itu membuat tidak nyaman kaum keluarga. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tidak melihat segala sesuatu yang menghebohkan saja, tetapi apa sebenarnya yang dibuat oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak mudah menyimpulkan seperti kaum keluarga Tuhan Yesus yang hendak mengambil Tuhan Yesus karena tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga sampai membuat kehebohan itu. Orang-orang datang karena ingin menyaksikan, ingin mengalami siapa itu Tuhan Yesus dan karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan membuat begitu banyak mukjizat. Semoga kita semua juga termasuk ketika menilai orang, tidak serta-merta melihat apa yang kelihatan di antara orang banyak, tetapi mengenali terlebih dahulu secara lebih dekat, memahami apa yang sungguh-sungguh dilakukan, baru kita menilai. Dalam arti tertentu, menilai bukan untuk kepentingan diri kita sendiri atau kaum keluarganya, namun berdasarkan hal yang objektif tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni menolong orang banyak. Kalau itu sebuah tindakan kebenaran, tentu kaum keluarganya tidak akan menyebut Tuhan Yesus seseorang yang tidak waras lagi, tetapi justru akan percaya, akan mengerti dan mendukung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan akhirnya akan menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang mewartakan kebaikan sebagaimana para murid. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk mengenali Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mengerti apa yang dilakukan dan karya-karyanya, sehingga kita tidak menilai berdasarkan kata orang, tetapi sungguh-sungguh secara objektif memahami kebenaran yang diwartakannya dan terlibat percaya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mewartakan kerajaan Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.